Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Perkenalan, kami mahasiswa Universitas Brawijaya. Di sini kami melakukan tugas wawancara dari dosen kami, yang dimana kita ingin mewawancari Bapak selaku karyawan di Universitas Mercubuana dengan tema etika profesi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalan, nama saya Nela Salsabila dan ada 4 rekan saya, yaitu ada Adis, ada Nabila, ada Naima, dan ada Dea. Sebelum saya memasuki materi, apakah saya boleh mengenali diri Bapak? Sebelumnya siapa nama Bapak? Nama saya Anggito Surya Hadi. Saya di sini sebagai pustakawan di Universitas Mercubuana ya. Mungkin itu sih dari saya. Saya izin memasuki ke materi ya Bapak. Saya ingin tanya sebelumnya, apa pandangan Bapak tentang etika profesi yang ada di kampus Universitas Mercubuana? Etika profesi di Mercubuana itu kan kita udah diatur juga sama ada budaya kerja juga, 5 budaya kerja. Yang budaya kerja itu ada seminar, sapa, terus ada banyak sih, cuma nanti saya kasih tahu. Terus harus sesuai dengan visi misi universitas juga. Lalu ada juga etika profesi yang mengacu pada etika profesi pustakawan sendiri. Intinya kita harus bisa melayani pengguna perpustakaan, terus menjaga perilaku dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tepat. Kalau menurut saya itu. Lalu bagaimana cara Bapak mematuhi etika yang ada di kampus ini? Cara saya mematuhi etika yang berlaku di sini, kita sesuai dengan ketentuan dari budaya kerja, lalu ada buku pedoman karyawan juga di Universitas Mercubuana. Dengan misalnya contohnya kita harus tertib dari disiplin waktu kerja, absen tidak boleh telat masuk, terus kalau kita berhalangan hadir harus mengabarkan, harus ada izin, surat penyebab dan buktinya. Lalu kita juga harus bisa melayani pengguna yang baik dan tepat ya, dan juga jangan sampai ada kekecewaan lah. Mungkin itu nggak bisa kita kendalikan ya, tapi kita melakukan pelayanan sebaiknya. Yang meter 10 persis belakang ada komplek dulu. Mungkin dilanjutkan sama rekan saya yang lain. Silakan. Perkenalkan, saya Naima. Saya izin bertanya, bagaimana Bapak dapat menunjukkan sikap profesional dalam bekerja? Menunjukkan sikap profesional dalam bekerja, kita harus membedakan urusan pribadi dan urusan organisasi atau lembaga. Jadi kalau ada suatu masalah, kita tidak boleh membawa masalah itu ke dalam ranah pekerjaan. Misalnya ada masalah dengan personality yang lain, kita harus ngobrol di luar jam kerja, jangan sampai mengganggu harmonisasi di dalam sebuah lembaga yang sudah ada gitu. Karena itu akan mengganggu jalannya jalan pekerjaan juga tentunya. Lalu kita juga harus punya kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam menguasai bidang profesional kita kita kuasai. Misalnya saya pustakawan, terus saya juga harus punya sertifikasi pustakawanan, terus harus paham apa yang ada di perpustakaan ini, tuh harus tahu semua. Mungkin itu menurut saya. Menurut Bapak, mengapa etika profesi itu sangat penting? Etika profesi itu sangat penting karena untuk mengatur jalannya organisasi atau lembaga, untuk membatasi perilaku-perilaku dan sifat yang seharusnya tidak terjadi.
Jadi setiap profesi itu harus ada yang namanya kode etik ya. Itu sangat penting karena sebagai batasan perilaku dan etika setiap profesi supaya tidak melenceng jauh dari apa ya dari kodrat ya. Mungkin ibaratnya gini, kita pintar berpengetahuan, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menggalikan hal-hal yang berhubungan dengan etika dan perilaku, itu bisa kebablasan juga gitu. Ya mungkin itu dari sini. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya Adis izin bertanya, menurut Bapak bagaimana sih Universitas Mercubuana ini menerapkan profesi etika kepada mahasiswa? Cara menerapkannya? Mahasiswa. Iya, yang Bapak tahu. Etik maksudnya? Misalkan mahasiswa ini nggak boleh ini loh gitu. Oh, ya kan di setiap apa namanya biro atau TU itu kan di ada banyak ya, ada perpustakaan, ada bimbing yang lain. Pasti kita di mahasiswa pun juga ada tata tertibnya. Nah itu kita kasih sosialisasi, misalnya di fokus khususnya ya nggak boleh makan, terus nggak boleh berisik yang banyak banget, terus nggak boleh merokok, nggak boleh nge-vape gitu, terutama di kampus juga. Itu kita melalui himbauannya caranya bisa preventif gitu, kayak misalnya membuat himbauan via Instagram, media sosial, terus poster-poster yang ada di Mading atau di perpustakaan. Lalu kalaupun ada yang melanggar, itu tidak serta-merta diberikan sanksi, tapi diberikan teguran. Soalnya mungkin saya selama ini di perpustakaan aja ya, mungkin ada yang makan atau ada yang merokok, itu mungkin baru pertama kali biasanya gitu. Kita melihat teguran aja, karena pada dasarnya kan kalau sanksi yang beratnya juga nggak pernah sih di perpustakaan kita, apa namanya, teguran paling sering, karena itu yang paling efektif. Setelah himbauan, kalau misalnya ada yang langgar ya teguran. Tapi kalau untuk di unit lain saya kurang tahu ya untuk masalah yang lain. Itu kalau di perpus seperti itu. Saya Nabila izin bertanya. Bagaimana mahasiswa dapat berkontribusi pada lingkungan akademik yang etis dan profesional? Mahasiswa bisa berpartisipasi, mungkin ini dari sudut pandang perpustakaan aja ya. Pertama dia bisa mengikuti kegiatan perpustakaan secara baik, menaati peraturan perpustakaan, menaati peraturan, tidak melanggar. Itu sudah, menurut saya sudah cukup untuk memberikan mereka menerapkan kode etik yang ada di sini gitu. Itu sih Tanggung jawab pustakawan terhadap pengguna perpustakaan? Tanggung jawab kita, pertama kita harus mengedukasi pengguna dengan hal ini, sosialisasi bahwa mengenai peraturan-peraturan yang ada di perpustakaan, dan kita juga harus bisa mensosialisasikan juga fasilitas dan kegunaan dari perpustakaan itu sendiri, dan juga kita juga bisa merangkul para mahasiswa supaya bisa nyaman di perpustakaan. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami, Bapak. Kurang lebihnya maaf mengganggu waktu kerjanya. Terima kasih Bapak, selamat sore.